Saya sangat muak melihat orang-orang yang sok-sokan mengaku sebagai cucu Nabi, ketika ada orang lain yang mungkin tidak diakui oleh Rabithah Alawiyah, kalian gamparin, kalian persekusi, kalian hinakan, kalian permalukan di depan umum. Itu bukan cara-cara orang Islam. Itu bukan cara-cara cucu Nabi. Sementara kalau kalian tidak diakui sebagai cucu Nabi, kalian persekusi, kalian polisikan saya. Maka tunggu permainan ini semakin indah. Apalagi nanti di momen 2024. Enggak saya kasih tempat kalian. Enggak saya kasih tempat kalian. Camkan itu baik-baik. Siapapun yang kalian dukung, wahai FPI, wahai Mufti Petamburan, wahai Bahar, tidak akan menang. Di Aceh kalian menang. Itu rencana saya. Di Aceh orang yang kalian dukung menang, tapi seluruh wilayah lain tidak akan menang. Mau sehebat apapun kalian berusaha, mau kemanapun kalian menjilat lawatan, ketemu kiai ini, ketemu kiai itu, ketemu mbah ini, ketemu mbah itu, ziarah makam ini, ziarah makam itu, enggak. Dan makam-makam yang kalian sakralkan sementara di dalam kosong, gua bongkar nanti. Biar nggak dapat cuan lagi kalian. Ingat itu. Main-main kau ya sama cucu Nabi. TIJ tidak dendam, tapi akan mendidik kalian, akan menunjukkan ke muka kalian, kalian bukan siapa-siapa selain sampah di negeri ini. Ingat itu. Ingat baik-baik. Ya, saya main sendiri. Hari ini terkumpul sudah kelicikan kalian semua. Tunggu saatnya saya beberkan. Mubahalah kalian, kenapa saya berani tantang? Karena saya tahu nggak ada apa-apa, hanya selain daripada sabotase dan menggunakan ilmu cocoklogi. Satu persatu kukuliti kalian. Kalau ini ancaman, laporkan. Lihat. Nanti siapa yang PKI, siapa yang Yahudi, seperti kata kalian, siapa yang pembenci ulama, siapa yang pembenci habaib, pembenci, maksudnya di sini pembenci cucu Nabi. Ya, makam-makam sayyid kalian bangun bangunan, ruko, buat dagang obat. Makam yang bukan Ba'alawi kalian klaim Ba'alawi. Pejuang-pejuang Islam kalian klaim sebagai buyut moyang kalian. Ya? Ada 3 makam kosong yang sudah terdeteksi. Belum lagi yang Belanda di dalamnya. Makanya belajar agama nggak cuma teriak-teriak sana, teriak sini. Belajar dulu, kaji sesekali, biar tahu yang sifatnya batin. Yang heran gua gini teman-teman, cucu tokoh-tokoh dari Sayyid, salah satunya ada di Aceh, dipalsukan nama mereka. Cucu aslinya dipalsukan. Cucu aslinya dinafikan oleh mereka. Sementara mereka jauh-jauh datang dari Jakarta ngaku sebagai cucunya. Parah nggak? Belum lagi yang di Jakarta. Belum lagi yang di Pulau Jawa. Waktu kecil kalian tahu namanya Sayyid ini farmnya lain. Tiba-tiba ada lain farmnya. Dibalut sama mereka. Seolah-olah yang mensyiarkan Islam di Nusantara moyang mereka, moyang palenya. Sebelum moyang mereka masuk ke Indonesia, moyang-moyang kita sudah kenal Islam. Yang dibawa dari Persia, yang dibawa dari Irak, yang dibawa dari Maroko. Yang moyang-moyang mereka ya kayak Utsman. Gua tanya mereka sama kalian, di antara orang-orang yang hari ini dari kalangan mereka diklaim sebagai pahlawan, ada nggak yang turun perang? Hah? Ya seperti mereka gayanya. Mereka tidak paham, sejarah hanya tidak paham. Jadi mereka meresahkan, saudara. Benar juga. Semua tatanan yang ada di negeri ini mau diobok-obok sama mereka. Kagak bisa, saudara. Walaupun sekarang di Aceh banyak sekali gerombolan mereka. Saya berteriak di tengah-tengah pendukung mereka, saudara. Kalau berteriak di luar daripada pendukung mereka, kita sesama mendukung enak. Saya berteriak di tengah pendukung mereka. Yang sangat sulit untuk saya jelaskan tentang permasalahan ini. Apalagi orang-orang yang dicekoki dengan fanatik buta terhadap mereka. Kaulah imamku, imamul ummah, kaulah ini, kaulah itu, kaulah rembulan, kaulah jantungku, sampah padahal. Itu pos ronda tempat tinggal saya, itu dikelilingi oleh pendukung mereka. Jadi saya didik pelan-pelan melalui sosial media seperti ini, supaya mereka sadar siapa diri mereka. Kalau kalian misalnya ada di basis luar daripada basis mereka, berteriak seperti ini gampang. Masa kalian jauh dari basis mereka kagak berani teriak? Saya aja itu
tengah-tengah mereka. Coba kalian cek kekuatan mereka di Aceh seberapa besar. Tapi sekarang udah mulai meredup. Kalau mereka berani sama saya, yuk mainkan. Mau berapa umat kalian turunkan. Tapi jangan salahkan saya. Kita diadu domba. Yang di Aceh diadu domba sesama Aceh. Pertama buat persekusi, bunuh karakter orang. Kalian dijadikan sebagai orang-orang, wah kamu nanti jadi panglima di sini, kamu nanti jadi pemimpin di sini, jadi ketua di sini. Itu cara mereka. Nanti kamu dapat jatah untuk ngawal mufti Petamburan selama 1 bulan di Petamburan. Oh, nanti di BKO kan ke sana. Oh, hebat sekali begini begitu. Udah kasih makawa pulang. Nanti ada acara yang mau kalian bikin di sini ya kalian nyari uang, nyari sumbangan sana sini. Nyari makan. Orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu orang hebat, pertanda dia tidak punya kelebihan apa-apa. Tiap hari cuma bawa-bawa nasab, pertanda dia nggak pede dengan dirinya sendiri. Oke kalau baik. Ini bangsat. Bangsat kok bawa nasab yang suci. Bangsat kok bawa nasab yang mulia. Gaya kalian, gaya PKI. Ya, gaya PKI, merubah merek produk orang, merubah sejarah. Itulah gaya PKI, persekusi orang lemah, memprovokasi rakyat untuk kebangkitan rakyat. Itu cara PKI. Gak usah kalian teriak-teriak. Indonesia apa pernah dijajah oleh Arab? Indonesia apa pernah dijajah oleh Belanda? Apa pernah Indonesia dijajah oleh Yaman? Nggak pernah, jangan sampai. Yang kita lakukan hari ini, jangan sampai Indonesia dijajah oleh Arab. Jangan sampai Indonesia dijajah oleh Yaman. Kan begitu, kalau kalian bertanya begitu. Sementara hari ini yang kita perangi bukan Yamannya, bukan Arabnya. Tapi orang-orang yang sok ngarap. Hari ini, saya sendiri di Aceh ini bermain melawan mereka. Sendiri. Tapi saya merasa bahwa mereka tidak lebih hebat daripada para dukun. Wah. Di sana ada Bung Lubis, di Riau. Oh, Riau. Dan di Tanah Jawa ada banyak sekali saudara-saudara kita yang ingin menunjukkan ini kepada publik. Di Aceh dulu nggak pernah kita lihat ada ceramah bentang sorban. Sekarang udah ada, bawa kotak di instan. Dulu kagak ada. Panitia yang menyiapkan uang, siapapun yang datang nanti, dia akan disembunyikan amplopnya, dikasih sembunyi-sembunyi. Ini sekarang bentangkan sorban. Bentangkan sorban solawatan. Seolah-olah solawat itu direndahkan. Kalau menurut saya seperti itu. Nabi sudah pernah berpesan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih bagus daripada meminta. Ini kok yang mimpin solawatan, itu yang tukang minta. Kalau cuman gaya si Bahar ceramah di atas podium, di Aceh ini tukang obat lebih jago. Bahkan di acara maulid, ya, diundang tukang obat untuk ceramah di Aceh, lebih berisi ceramahnya, ada maknanya, ada pesan-pesannya, bukan marah-marah, bukan ngamuk-ngamuk, bukan hafal judul kitab, bukan curhat waktu di penjara, bukan. Gila ini. Kalau kalian nggak percaya ada tukang obat ceramah di Aceh yang isi ceramahnya memang berisi, googling aja atau cari aja di YouTube. Ustadz Kasim. Ustadz Kasim. Itu seorang tukang obat kaki lima, saudara. Diundang ceramah maulidan, isinya bagus. Ustadz Kasim. Mengajak orang untuk melawan perbudakan, mengajak orang untuk mencintai Rasulullah, bukan mengajak orang untuk menyembahnya, bukan. Itu tukang obat. Ya. Ya. Ini entah dari mana bocil-bocil ngaku Habib, ngaku cucu Nabi. Giliran gak diakui lapor polisi. Jadikan sebagai orang yang melebihi derajatnya seolah-olah dibandingkan Nabi. Sampai tinggal sholat gara-gara ngawal Habiballah. Kamu belum sholat? Enggak, saya Jadi tahu banyak ya, tentang iring-iringan Habiballah lewat. mereka itu. Kamu kok nggak cebok kencing? Ya nggak ada air. Darurat. Nanti sholawatan. Ya mau gimana lagi, darurat. Jangan kau bilang nggak ada. Gua lama menyusup ke dalam kelompok kalian. Gitu. Ya. Kok menyusup sih? Bergabung. Walaupun tidak ada pembaiatan. Waktu pembaiatan FPI pasca penembakan 6 orang itu diadakan di kompleks makam ulama Aceh, Syekh Abdul Rauf Asingkili. Itu saya ikut dalam acara pembaiatan. Giliran pembaiatan saya duduk di luar. Gak masuk. Kenapa tidak masuk? Sudah silahkan, saya jaga di luar, saya bilang.
Saya tidak mau bersumpah untuk orang yang sampah. Jadi hati-hati mengatasnamakan agama untuk mengajak orang membenci sesama, untuk membenci orang-orang yang di luar mereka, memprovokasi dalam hal politik, agama, budaya, ekonomi, bahkan sejarah. Semua mereka hegemoni, semua mereka ingin monopoli. Jangan kita biarkan. Kita punya sejarah kita. Jangan sampai orang-orang yang datang belakangan untuk menciptakan sejarah. Saya tidak percaya sedikit pun sampai detik ini bahwa mereka adalah cucu Nabi. Ya. Cucu Nabi hidupnya bukan berbahaya kepada orang lain, tetapi mendatangkan rahmat kepada orang lain. Tidak divonis. Dia bukan Tuhan. Dia hanya cucu Nabi, bukan Nabi. Dia bukan Tuhan yang bisa memvonis orang. Kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Nggak bisa. Dia tidak bisa melihat hati. Rata-rata ilmu yang mereka pelajari hanya ilmu dunia saja. Ilmu yang sifatnya zahir. Kebatinan nggak bisa. Yang mereka sakral-sakralkan keramat pun nggak jelas. Kebanyakan. Nggak jelas. Kalau kalian nggak percaya, suatu saat nanti kalian lihat saya kencingin itu makam-makam yang mereka sakralkan. Apakah terjadi apa-apa kepada saya? Tapi nanti ada referensi, saya tunjukkan ke kalian. Saya rekomendasikan ke kalian, kalian kencingi nanti makam yang saya tunjukkan. Apakah kalian di situ bisa hidup, pulang, selamat? Makanya kita disuruh mantapkan zahir dan batin, supaya bisa melihat yang kasat mata dan bisa melihat yang tidak kasat mata. Dengan apa? Dengan batin. Ini yang penting. Ini bersihkan hati kita, saudara. Kadang-kadang mulut kita memang kasar, tapi jangan sampai ke hati, apalagi merosting, banci yang ngaku cucu Nabi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.